Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala ni'matihi zahiran wa batinan. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan seluruh kenikmatannya kepada kita, yang telah memudahkan kepada kita sehingga amal-amal salat tersebut bisa kita lakukan dan sempurna. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita, yang melembutkan hati kita sehingga jiwa dan raga kita senantiasa tunduk dan condong kepadanya. Yang alhamdulillah sebagaimana pertemuan sebelumnya kita telah membahas kitab Mi'atul Mufsidati fil Ukhuwah, 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Yang alhamdulillah kita telah berada di sebab yang ke-96, yang kata penulis di antara sebab yang bisa merusak persaudaraan la'anahu, seseorang melaknat saudaranya. Tentunya kata laknat ini kalimat terkadang tidak diucapkan kecuali ketika marah, dan itulah di antara sebab kemarahan. Karena kemarahan jikalau tidak dikungkum, tidak dibatasi, inilah yang keluar. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an wal la'an walal fahish walal badi." Tidaklah termasuk hamba yang mukmin, kata Nabi, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib saudaranya, melaknat saudaranya, berperangai buruk terhadap saudaranya, dan suka menyakiti saudaranya. Ini 4 karakter dari sebab yang bisa merusak persaudaraan dan sebab yang mengurangi keimanan seseorang. Bahkan dalam riwayat Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anul mu'min kaqatlihi. Melaknatnya seseorang kepada saudaranya yang mukmin itu bagaikan seseorang membunuhnya. Ini kata Imam An-Nawawi, laknat adalah al-ib'ad wa tar min rahmatillah. Seseorang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan laknat. Kemudian yang ke-97 yang bisa merusak persaudaraan, al-fahsyu wat tafahsyu. Seseorang melakukan perbuatan yang keji atau menjatuhkan orang lain ke dalam perbuatan keji. Yang terkadang perbuatan keji ini kalau dalam ucapan yang seks, yang mengantar kepada seks, atau kalau dalam perbuatan seseorang terjatuh dalam zina, entah dia menzinai tetangganya, menzinai orang-orang dekatnya, atau siapa saja, ini bisa merusak persaudaraan. Tentunya persaudaraan tentang ketika seseorang jatuh dalam perzinahan, ini bukan hanya merusak dari 2 orang itu saja, bukan, tapi dia bisa merusak seluruhnya. Merusak nasab, merusak keluarga, merusak antara mereka berdua, merusak keluarga kecil, keluarga besar, tempat kebahagiaan dan akhirat seseorang. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahusya. Kata Nabi, hati-hati kalian terhadap perbuatan yang keji, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai dari perbuatan keji. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an, manzilatan indallah syarrun nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah.
man wada'ahu nas aw tarakahu ittiqa'u fuhshihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seburuk-buruk manusia di sisi Allah, di kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah siapa yang ditinggalkan oleh manusia yang lain karena ditakuti keburukannya dari kekejiannya. Kemudian di pertemuan yang ke-98 yang bisa merusak persaudaraan, ikhfa'ul aib fi sil'ati. Seseorang menyembunyikan aib dagangannya pada dagangan seseorang. Jadi inti pelajaran bisa kita petik. Yang pertama, bisa merusak persaudaraan, seseorang melaknat saudaranya. Yang kedua, seseorang melakukan kekejian pada ucapan atau kekejian pada perbuatan, naudzubillah, dengan melakukan zina. Dan yang ketiga adalah seseorang menyembunyikan aib barang dagangannya atau aib apa saja sehingga terjadi perselisihan di antara keduanya. Kemudian yang ke-99 yang bisa merusak persaudaraan, ada mu'ita'i ujratihi. Seseorang menghalangi gaji saudaranya. Jadi dia hambat gaji saudaranya. Sudah tanggalnya, aturan dia gaji, dia hambat. Padahal dia mampu memberinya. Kecuali kalau ada kebangkrutan yang memang dia sudah usahakan dia bayar, ini diperkecualikan. Tapi kalau dia mampu membayarnya, dia mampu memberikan hak saudaranya dari gaji saudaranya, maka wajib baginya untuk tidak menahannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araqahu." Berikanlah para pekerja itu gajinya sebelum kering keringatnya. Kemudian yang terakhir di antara yang merusak persaudaraan, al-ukhuwatu li ghairillah. Seseorang bersaudara bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab ini alhamdulillah buku yang kita pelajari telah kita hatamkan. Dan yang terakhir yang bisa merusak persaudaraan, seseorang menyembunyikan aib dalam dagangannya, dan kemudian juga seseorang menahan gaji saudaranya padahal dia mampu memberikannya. Dan yang terakhir, seseorang saling bersaudara bukan karena Allah, entah karena harta, karena kedudukan. Ini semuanya bisa menjadi sebab-sebab, karena tidak ada yang tertinggal kecuali cinta karena Allah, bersaudara karena Allah, bersaudara untuk Allah, di atas jalan Allah. Itulah yang melahirkan kecintaan, tidak melahirkan permusuhan. Ini yang bisa kita berikan insyaallah taala. Di pertemuan setelahnya kita akan mengkaji kitab baru. Ada 3 kitab yang insyaallah kita akan teliti dulu yang mana yang lebih mencocoki. Yang pertama tentang hak-hak seorang yang tua. Kemudian yang kedua bisa juga kita membahas islahil qulub, sesuatu yang bisa memperbaiki hati kita. Atau bisa juga kita bahas as-siyaru ilallahi wad darul akhirah, bekal-bekal perjalanan kepada Allah dan hari akhirat. Insyaallah taala nanti kita akan kaji terlebih awal kitabnya yang mana lebih mencocoki. Semoga Allah memudahkan dan menambah keberkahan hidup kita, dan semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh urusan kita dimudahkan di dunia alam barzah dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.